Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah amalan supaya selalu dikejar rezeki. Berikut ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Segera amalkan. Tak dapat dipungkiri, semua orang bekerja keras karena ingin mendapatkan rezeki yang melimpah dan kaya raya. Namun yakinlah bahwa rezeki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadarnya dan kapan datangnya. Namun jika sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan rezeki itu, walaupun kita tidak menginginkannya, maka rezeki ini akan datang sendiri kepada kita dengan tidak disangka-sangka. Namun ada sekelompok atau golongan orang yang selalu dikejar rezeki, yakni golongan orang-orang yang telah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin dan mencukupkan rezekinya melalui berbagai tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Quran Surat At-Tahlaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupkan rezeki bagi siapapun yang bertawakal kepadanya. Maka tugas kita adalah bertawakal kepadanya dengan usaha maksimal. Berikut ini ciri-ciri orang yang dikejar rezeki. Yang pertama, orang yang bersedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan. Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan yang didapat ini, berarti telah membantu orang lain. Baik sedekah materi maupun sedekah dalam bentuk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti sedekah seseorang yang dilakukan dengan ikhlas baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, orang yang gemar bersyukur. Bersyukur adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim, karena hanya karena nikmat dan karunia Allah yang sangat banyak manusia bisa hidup di dunia ini. Bersyukur harus dilakukan baik saat mendapatkan rezeki berupa harta benda, kesehatan, bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit, maka manusia harus bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat dengan kuasa-Nya, sehingga penyakit yang kita miliki akan terangkat. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklukkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki ataupun nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah
kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Yang keempat, orang yang rajin beristighfar. Istighfar adalah salah satu usaha batiniah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah diperbuat. Lalu, apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Saat hati bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai. Dalam Quran Surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaknya kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia memberikan nikmat yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat." Yang kelima, orang yang suka berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan saat seseorang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Sehingga selain berdoa, usaha harus dilakukan untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah dipanjatkan. Sebagaimana terdapat sebuah ungkapan, majada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal secara hanifah berarti berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya, yakni memberikan manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari setan. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.